Oke, menghadapi hari terakhir atau 2 hari terakhir di minggu ini yang mungkin kita akan coba melihat dari sisi lain, yaitu kaitannya dengan data ekonomi karena sampai hari Jumat besok, itu kita akan melihat 2 data ekonomi, yaitu data GDP di malam nanti, kemudian hari Jumatnya akan rilis dengan data PCE. Berhubung besok mungkin kita tidak akan ketemu dengan live streaming, maka hari ini kita coba lihat secara keseluruhan, apakah kira-kira dampak berikutnya bisa mendorong emas ini mengalami kenaikan lebih tinggi atau justru tersungkur di bawah 3.300. Ini adalah ulasannya. Oke, seperti biasa teman-teman, Anda bisa lihat di sini posisi dari US dollar tidak lebih baik dari sebelumnya, bahkan cenderung lebih turun ya. Berarti kita tidak melihat dampak ataupun posisi dari double bottom, sehingga kemungkinan potensi penurunan untuk wave kelima kelihatannya bisa berlanjut, apalagi dengan sentimen saat ini adalah weak dollar. Kalau begitu, ini juga harusnya didukung dengan pelemahan ataupun penurunan di US Treasury Yield. Kita lihat di sini. Posisinya juga relatif ditutup turun dan saat ini sedang mengalami penurunan. Oke, walaupun secara keseluruhan kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini memang akan turun deras, tapi kita perlu perhatikan dari beberapa kali kejadian dia cenderung turun dan sampai saat ini turun lebih rendah. Nah, cuma pertanyaan adalah apakah dia akan turun di bawah level support yang kita tandai ini. Lalu kemudian apakah nantinya akan terjadi pantulan yang lebih tinggi? Maka pantulan yang lebih tinggi yang dimaksud itu adalah harusnya kita mungkin akan lihat di atas 4,485. Selama itu tidak terjadi, maka yang kemungkinan bisa digambarkan sebagai proyeksi penurunan itulah kurang lebih seperti demikian. Nah, ini berarti akan jauh lebih lemah. Tapi di sisi lain kita juga bisa berpandang ini adalah kemungkinan potensinya untuk membentuk pola yang mungkin terjadi ke depan, itu kaitannya dengan rising wedge. Kalau seperti ini berarti kita anggap ini sudah tembus dari beberapa waktu yang lalu ya. Tapi kalau misalkan kita ambil tarikan garisnya seperti ini, maka kecenderungannya ini bisa saja terjadi pantulan atau diharapkan terjadi pantulan. Ini dengan asumsi bahwa level support yang saat ini terjadi di area ini diasumsikan sedang menahan penurunan. Kalau iya, berarti hati-hati, kemungkinan akan ada rebound, dan rebound ini mungkin secara bertahap bisa saja mencapai 4,485 tadi, atau mungkin bahkan lebih tinggi, atau mungkin juga bisa saja kenaikan sesaat sebelum akhirnya dia turun dan tembus lebih rendah. Oke, berarti kalau kita perhatikan juga, mungkin nanti minggu depan akan sangat bergantung pada non-farm payroll. Tapi untuk minggu ini akan ditutup dengan PCE. Jadi harapan saya adalah kalau 2 data berikutnya, GDP ataupun bahkan inflasi PCE relatif lebih rendah daripada ekspektasi, maka hampir bisa terpastikan yield atau US Treasury Yield itu akan langsung turun sampai kurang lebih teritori 4,2 ataupun 4,106%. Kalau itu terjadi, berarti dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah DXY atau indeks dolar itu akan tersungkur atau turun lebih rendah ya, dan potensi dari wave kelima yang kita perkirakan secara kasar akan berada di kisaran $95, berarti ya harusnya mungkin akan bisa terwujud ya. Nah, terlepas dari itu, ini berarti juga menandakan kekuatan bearish di grafik weekly karena potensinya kelihatan seperti ini. Dan ini menggagalkan yang harusnya terjadi sinyal bullish ataupun reversal bullish, ternyata dia ditutup dengan penurunan atau sampai sejauh ini dia turun dan bahkan lebih rendah dari minggu yang lalu, sehingga kemungkinan yang paling pantas atau paling layak itulah menunggu sampai ke area ini. Nah, demikian pula dengan US Treasury Yield-nya. Kalau misalkan lihat dari statusnya, maka saat ini juga kita sedang melihat penurunan dan berangsur-angsur relatif lebih lemah, sehingga sangat memungkinkan kalau sampai akhirnya di hari Jumat, in case ternyata GDP dan juga PCE relatif lebih rendah daripada ekspektasi, maka kemungkinan dia akan turun sampai setimpal dari area ini. Nah, oke, berarti kalau begitu kita perhatikan posisi yang sangat memungkinkan dari pelemahan-pelemahan tersebut tentunya menguntungkan di sisi yang berlawanan dengan US dollar, yaitu pound sterling. Anda bisa lihat di sini setelah dia terjadi kenaikan tembus di atas level resisten ya, yaitu 1.3640-an. Nah, itu kita tandai sebagai Fibonacci retracement 0%, maka saat ini saya menggunakan Fibonacci expansion yang saya tarik dari titik A ke titik B dan akhirnya titik C atau swing low terakhir. Nah, Anda bisa perhatikan di sini target yang memungkinkan berikutnya adalah 1.3760 atau 1.3860, expansion 61,8% ataupun 100%. Nah, kalau misalkan dalam 2 hari ke depan ternyata tidak ada halangan dan termasuk data-data ekonomi Amerika relatif lebih rendah daripada ekspektasi atau sesuai ekspektasi, maka kecenderungannya kita akan dapatkan kenaikan secara bertahap dan mungkin target yang paling memungkinkan adalah 1.3800. Oke, tapi sebaliknya, kalau ternyata andai kata dalam malam nanti kita dapatkan data GDP lebih lemah, berarti dia akan naik terlebih dulu sampai ke titik ini 1.3760, tapi hati-hati di hari Jumat bisa saja dia malah
counter the trend. Bisa saja berakhir dengan penurunan di 1.3670-an kalau misalkan secara mengejutkan inflasi PCI-nya malah relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Itu berarti juga mendukung kepada status dari grafik weekly, karena di grafik weekly kemarin dia ditutup dengan bearish candle sehingga kenaikan saat ini harusnya bisa membatalkan, tapi sebaliknya data PCI bisa saja membatalkan kenaikan ini. Ya, bukan lagi naik lanjutan, malah dia cenderung turun. Nah, coba perhatikan secara teritori inilah target dia. Berarti dengan demikian area 1.37 ataupun 1.38 kemungkinan akan menjadi rejection untuk sementara waktu sampai nantinya didapatkan peluang lebih lanjut dari pelemahan US dollar. Lalu kemudian kita lihat dari crude oil, teman-teman. Untuk saat ini pertimbangan saya untuk melakukan tetap sell adalah pertimbangannya dari masalah kebijakan dari OPEC dan juga termasuk Trump yang sangat menginginkan harga minyak turun. Terlebih lagi, geopolitik sudah reda, artinya kita tidak punya alasan untuk melakukan pembelian secara agresif seperti sebelumnya. Nah, berarti kalau begitu, rebound apapun sampai ke teritori either itu 50%, 38,2% atau bahkan 23,6% sekalipun, maka kisaran 66, 68 atau 70 itu adalah isyarat untuk Anda tetap sell on rally. Artinya, Anda bisa sell di 66 atau sell di 68 ataupun sell di area 70. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ada tanda-tanda bahwa dia tembus di atas 70 atau let's say mungkin 7150, dan itu adalah 61,8%, maka di situ adalah harusnya Anda siap-siap untuk switch strategi menjadi buy. Ingat catatannya sampai hari Jumat, kalau tidak dilihat tanda-tanda ada kenaikan di atas 70 atau bahkan di atas 71, maka preferable Anda tetap lakukan sell. Apalagi kalau misalkan ternyata dapat tanda-tanda dia turun di bawah 64.00, maka Anda sebaiknya tetap lakukan sell dengan potensi mungkin kita akan lihat 61 atau bahkan 59. Nah, ini preferable apalagi kalau misalkan ternyata data GDP Amerikanya nanti malam relatif lebih rendah, karena itu berarti menandakan ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan tingkat permintaan tentunya relatif lebih lemah. Dengan pasokan yang melimpah dan juga terkait dengan pelemahan permintaan, maka crude oil berpotensi mengalami penurunan. Nah, sebaliknya kalau kita lihat dari posisi gold, kita mungkin saat ini sedang menunggu terkait dengan apakah dia akan break area resisten 2 di atasnya atau tidak. Yang pertama yang harus kita pantau adalah 3344 atau 3345 dan yang kedua adalah 3355. Oke, perhatikan areal yang kita maksud ini persis dengan apa yang kita gambarkan tadi pagi. Di dalam artikel, kurang lebih yang saya pantau adalah areal ini. Ini mencerminkan areal ascending triangle yang biasanya secara teknis teorinya adalah ini menandakan atau mengindikasikan terkait dengan kenaikan. Nah, berarti kalau begitu dua resisten di atasnya 3344 ataupun 3355 harusnya dengan sangat mudah ditembus. Tapi tunggu dulu. Jika secara teknis itu mendukung, maka kita harus tunggu juga dengan data ekonomi, yaitu data GDP hari ini dan juga data PCI besok malam. Perkiraan saya, kalau misalkan ternyata data GDP lemah, maka kita mungkin akan mendapatkan dia kenaikan di kisaran ini. Berarti kita punya harapan untuk dia tembus 3345 dan mencapai areal 3350-an atau 3355. Sebaliknya, di hari Jumat Anda harus perhatikan PCI, karena PCI ini yang juga dinantikan oleh Powell. Kalau ternyata datanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, maka mungkin kita akan dapatkan rejection di sini. Nah, berarti saatnya di hari Jumat itu akan profit taking dan Anda bisa lakukan sell. Tapi untuk malam nanti, karena memang ekspektasi dari data GDP itu telah lebih rendah, maka kemungkinan kita akan dapatkan kenaikan dulu. Jadi hari ini buy, besok mungkin saja sell. Kecuali kalau besok malam ternyata data inflasi PCI-nya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, maka kita akan dapatkan 2 kali lipat dari pola sebelumnya, di mana kemungkinan yang akan kita perhatikan di sini setelah rejection terlebih dulu 3355 atau profit taking 3355, kemudian dia akan bermain di area 3330 ataupun 3340 untuk lanjutkan kenaikan di atas 3355 dan itu berarti mengincar area 3370. Dan seterusnya kita akan tunggu sampai market akan menantikan data non-farm payroll minggu depan. Jadi untuk minggu ini kita akan tetap melihat dari sisi data ekonomi dan minggu depan dilanjutkan dengan data non-farm payroll.